Saya pertama kali bikin konten itu nggak langsung nge-booming. Satu, nggak ada yang nonton. Dua, juga viewersnya sedikit aja. Tapi terus, yang namanya kita bikin menjadi food vlogger itu yang pertama harus jujur. Yang kedua, kita ibaratnya harus konsisten dan juga kreatif dalam mengolah satu konten itu jadi menarik untuk disajikan untuk semua teman-teman begitu. 3, 2, 1, on air. Hey Kam, balik lagi bersama saya Clara Warkei di Noken Ngobrol Keren. Kotra nonton, Kotra keren. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sambil saya sudah yakin sekali dan Kam juga di rumah siapkan diri masing-masing karena kita akan ngiler, kita akan dengar tentang permakan makanan di Kota Jayapura ini karena hari ini Tong akan ngobrol bersama Kakak Graciela Giselva. Iya, terima kasih Kak Clara. Yes, Kak. Ini saya tidak mungkin tanya apa kabar karena dari penampilannya aja nih sepertinya ceria sekali karena makan terus ya Kak ya? Iya, makan terus dan hidup sehat dan berbahagia tentunya. Oke, nah Kak, saya panggil Kak Grace ya? Panggil Grace boleh, panggil Gisel boleh, kalau susah panggil sayang aja. Oh. Totin, nggak kuat. Kak Grace, nah Kak Grace boleh cerita dulu untuk saya dan teman-teman Noken pengalaman dari awal kakak memulai kakak punya karir sebagai food vlogger, terus makan apa saja nih? Memulai menjadi seorang food vlogger sebenarnya bukan cita-cita saya. Cita-cita saya itu adalah langsing tapi hobinya makan. Gitu ya. Itu kayaknya cita-cita semua wanita kayaknya. Ya, aja terlalu melihat ke Korea. Jadi awal menjadi food vlogger itu kayaknya saya belum lama ini dan terbilang junior daripada teman-teman yang lain. Hanya saja pengalaman mereview makanan itu saya sudah jalani sejak saya bekerja di salah satu stasiun televisi di Jayapura. Awalnya itu saya senang sekali bikin berita-berita atau bikin tayangan-tayangan yang kayak seperti itu kuliner atau yang bersifat soft news, kita bahasa di dalam berita itu dibilang kita soft news. Dari situ saya berpikir kan kalau misalnya di stasiun televisi itu kan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, jadi dia lurus saja kaku gitu kan. Nah kenapa nggak saya sendiri kembangkan dengan saya punya bahasa. Jadi saya memulai dari kurang lebih Desember. Tapi awal saya menjadi seorang food vlogger itu karena waktu bulan Desember kemarin. Desember kemarin baru ini. Iya baru. Wow, tapi followersnya tuh udah banyak banget. Ya nanti saya kasih kuncinya bagaimana bisa diterima dengan baik begitu. Banyak yang suka makan. Iya betul. Jadi waktu Desember itu saya diminta untuk menjadi ibaratnya apa ya, koordinator atau pencetus dalam satu acara namanya Galang Dana Anak Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian. Di situ saya bikin kayak mini konser mengundang teman-teman musisi se-Jayapura di Saga Mall Abepura kita bikinnya. Jadi kita berdonasi untuk teman-teman, untuk adik-adik panti asuhan dan uangnya itu dipakai untuk pembangunan. Saya hubungi beberapa teman-teman konten kreator, saya hubungi beberapa teman-teman selebgram Jayapura dan juga influencer, tapi hanya beberapa saja yang sedikit, beberapa yang ibaratnya memberikan respon yang baik begitu. Yang lainnya tidak ada respon. Saya tahu bahwa kegiatan ini tidak berbayar, so kita juga tidak bisa bayar teman-teman influencer. Nah dari situ hasil dana yang terkumpul, acaranya sukses. Hanya saja jumlah uang yang bisa kita dapatkan itu tidak sesuai dengan target yang saya mau. Target saya adalah bisa mencapai 50 juta lebih, tapi uang yang bisa yang kita dapatkan hanya 13 juta. Di situ saya sedih dan juga menangis. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kenapa kayak gini? Coba aja kalau ada anak Tuhan yang bisa jadi selebgram. Coba aja ada anak Tuhan yang bisa melihat hal-hal atau menjangkau sesuatu hal yang kita sendiri nggak bisa lihat dengan kasat mata. Ibaratnya membantu gitu loh. Bukannya teman-teman influencer di Jayapura nggak bantu, tapi tidak semua. Kan alangkah baiknya kalau kita sama-sama bergandengan tangan kan, bantu. Artinya teman-teman panti asuhan ini bisa akan dilihat dengan baik gitu.
Nah, di situ Tuhan ngomong sama saya, ini jadi kayak bukan food vlogger ya. Ini kayak acara rohani gitu. Tapi ini benar-benar pengalaman saya. Tuhan ngomong kenceng sekali sama saya. Dia bilang, kenapa bukan kamu yang jadi influencernya? Saya bilang, Tuhan, saya ini nggak ada satu hal yang bisa dibanggakan dari hidup saya. Muka saya nggak cakep-cakep banget Tuhan, pas-pasan. Body saya juga ya ampun, aduhai banget gitu ya. You're so beautiful. Itu saya beneran nggak pede di situ. Apa yang bisa saya bikin? Terus saya punya anak saya ngomong bilang begini, kenapa mama nggak ambil tentang makanan aja, mama kan suka makan, mama suka jajan. Itu kayak perkataan malaikat atau perkataan Tuhan yang turun langsung, dan itu langsung saya eksekusi. Saya pertama kali bikin konten itu nggak langsung nge-booming. 1, nggak ada yang nonton. 2, juga viewersnya sedikit aja. Tapi terus, yang namanya kita bikin menjadi food vlogger itu yang pertama harus jujur, yang kedua kita ibaratnya harus konsisten dan juga kreatif dalam mengolah satu konten itu jadi menarik untuk disajikan untuk semua teman-teman begitu. Itu jadi itu perjalanannya, sejarahnya sampai kakak jadi food vlogger loh. Ternyata ada sesuatu yang sedikit kerohanian tadi dibilang. Iya benar, itu. karena saya tipe orang yang ibaratnya harus dijorokin dulu, baru akan melangkah gitu, didorong itu gitu, baru mau melangkah. Padahal udah punya, sendiri yang jorokin, betul, udah punya potensi, udah punya ibaratnya minat di situ, tapi belum nggak pede, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak mungkin, masa iya sih ada yang nonton, masa iya sih ada yang suka sama saya. Ternyata banyak, puji Tuhan. Banyak dan keren banget loh kak, maksudnya kakak punya, saya lihat maksudnya trafficnya media sosialnya itu bagus gitu loh kak. Iya, puji Tuhan. Saya pertama nge-booming itu keangkat gara-gara makanan yang saya review itu di Kali Acai. Namanya warung Tri Bestu. Jadi kalau teman-teman tahu, itu banyak yang bilang saya sudah tinggal nih puluhan tahun di tempat ini, tapi saya nggak tahu kalau di situ tuh ada warung gitu loh. Saya review di situ. Hidden gem ya? Iya, kayak hidden gem gitu, dan rasanya enak, harganya juga murah. Jangan teman-teman lihat dari, maksudnya tempatnya memang ya namanya Kali Acai kan gitu, tapi menurut saya sejauh saya makan di situ, saya puji Tuhan sehat-sehat aja gitu, nggak terjadi diare atau lain sebagainya, nggak ada, aman-aman aja, dan harganya juga affordable. Ya pas lah untuk kayak kantong-kantong mahasiswa atau apa sih makanannya kak? Makanan rumahan. Cuman dia tuh harganya murah, kayak warung misalnya nasi campur gitu. Iya kayak gitu. Jadi kayak dia jual kikil yang di tempat lain mungkin harganya 30, dia jual 17.000. Kikil loh, 17.000 gulai kikil. Terus juga kita juga bisa makan dengan harga 10.000, minimal 10.000 ya, mulai dari 10.000. Jadi hari itu tempat makan yang biasa saya kunjungin juga sebelum saya jadi food vlogger. Memang saya hari-hari biasa suka makan di situ. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada duit gitu, nggak ada uangnya pas-pasan, saya beli, dia punya lauknya 5.000, 10.000, baru makan di rumah bisa sampai malam. Dan dia punya porsinya tuh banyak gitu. Ini makanan khas Jawa Timur gitu. Oke. Nah terus kakak makan apa saja di kota Jayapura? Semua saya makan, mau yang haram-haram juga ya? Iya, yang haram saya makan. Karena yang haram itu hanya makanannya, perbuatannya kan enggak ya. Terbalik ya. Jadi di kota Jayapura saya lihat nih kan kayak macam banyak sekali tuh kak, maksudnya banyak sekali kuliner yang, maksudnya bisnis kuliner tuh berkembang gitu. Betul. Sangat pesat di kota Jayapura ini gitu. Nah apa saja sih makanan yang sudah kakak review dan menurut kakak itu benar-benar honest review yang kayak tadi kakak bilang, ya mungkin orang tidak tahu ada di situ, saya pergi gitu. Yang paling luar biasa sih saya review coto Makassar di Sentani, di dekat mau arah lapangan Barabasyowe. Coto Makassar tuh harganya 15.000. Wow. Coto bukan soto kan? Bukan soto, coto Makassar. 15.000 satu daging. porsi. Dagingnya full. Yes. Bener, 15.000. Untuk Jayapura 15.000 tuh murah. Dan itu kayak sutra ada uang 15.000 lagi di. Iya, betul. Memang porsinya sedikit gitu, tapi buat kita kayak anak kosan atau mahasiswa, pelajar yang pengen makan enak, makan daging,
murah. Iya. Itu solusinya 15.000, tinggal tambah nasi yang banyak toh. Iya, atau bawa nasi dari rumah. Bisa, banyak yang begitu juga. Kayak gitu. Masak nasi di rumah tuh baru bungkus di Bisa, Tupperware. sangat bisa. Saya biasa juga beli barang itu, jadi baru bawa makan di rumah, makan dengan nasi. Ih, tapi luar biasa sih maksudnya. Tapi kakak tahu barang-barang itu dari mana? Macam yang tadi tuh yang di Kali Aceh. Dari teman-teman. Jadi setiap ketemu teman-teman, sekarang itu dulu kalau dulu ketemu teman-teman kita ngobrolin tuh hal yang lain, tapi sekarang semenjak saya jadi food vlogger, ketemu teman-teman tuh dia langsung rekomendasikan, ini nih, ini enak nih, iya. ini, gue coba deh, itu di situ enak loh, harganya murah loh, atau ini ada gimana. Itu kebanyakan sih rekomendasi dari teman, dan juga saya suka jelajah kuliner, makanya di akhir tone saya punya konten saya selalu bilang sampai ketemu di jelajah kuliner berikutnya. Jadi saya memang seneng jalan-jalan gitu, seneng rasain ini enak gak ya, ini coba, ini enak gak ya, ini coba gimana, kayak gitu sih. Tapi kakak sejauh ini sudah berapa bulan ya, dari Desember berarti sudah kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulanan ini berapa kilo naiknya? Saya kemarin terakhir timbang itu naik 3 kilo, makanya dalam 1 bulan terakhir ini saya defisit kalori, jadi saya tidak makan atau tidak minum kalori yang tinggi gitu. Itu memang kesalahan dari saya, jujur itu kesalahan dari saya. Yang namanya kita mereview itu bukan menghabiskan, kita hanya mereview, icipin bahasa Indonesianya, icip. Tapi kalau enak dan nyaman kan Yes, enak, nah begitu, pasti. itu kesalahan yang saya bikin. Makanya tantangan menjadi seorang food vlogger cuma 2. Yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah kehilangan teman. Itu tantangannya. Kehilangan teman kenapa kak? Iya, karena pasti di sekitar kita tuh punya teman-teman ada yang punya bisnis kuliner, dan ketika kita review kemudian kita bilang makanannya kurang enak, pasti dia punya sikap akan berubah sama kita, dan itu sudah saya rasakan. Saya punya beberapa teman yang punya bisnis kuliner, kemudian dia minta di review, minta dipromosiin, saya cobain makanannya, terus saya bilang ini kurang ini. Namun di kontennya kakak masukin gitu juga, maksudnya tidak. di reviewnya. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak menayangkan. Jadi mungkin kalau teman-teman food vlogger lainnya akan bilang ini makanan ini tidak rekomendasi, makanan ini nih nggak enak, atau makanan ini kurang. Kalau saya lebih memilih untuk tidak menayangkan konten tersebut. Kenapa? Saya tidak mau mematikan orang punya rezeki. Betul. Saya tidak mau mematikan, karena ini kita bicara lidah. Apa yang menurut saya nggak enak, belum tentu buat dia tuh nggak enak juga. Ya itu bicara selera. Tapi kalau untuk yang pengalaman yang tadi soal temen, saya kasih tahu dia punya ibaratnya catatannya. Kalau kurang garam itu biasa, karena biasanya kita kan beda-beda ya. Ada orang yang senang asin sekali, ada orang yang tidak terlalu suka sama asin gitu. Tapi memang waktu itu saya review tempat makannya, saya bilang bahwa ini kurang ini, dia harus begini, dan dia juga ngakuin sendiri kekurangannya, tapi dia ngotot untuk minta dipromosikan. Kemudian saya bilang gini aja deh, gimana kalau perbaikin dulu, nanti balik lagi. Nanti saya akan balik lagi, saya akan ambil gambar lagi, ya mubazir dong. Nanti kenapa, udah nanti perbaikin aja, nanti baru maksudnya tayangin aja, nanti baru saya perbaiki dari belakang. Oh nggak bisa, itu kita bicara soal trust, soal kepercayaan. Saya nggak mau saya punya teman-teman, saya punya followers menjadi kecewa dengan apa yang saya review. Betul. Seperti itu. Jangan-jangan kan maksudnya kakak udah tayangin, orangnya datang belum sempat diperbaiki kan ini. Nah kan begitu, dan itu saya sudah kehilangan 2 orang teman saya. Oh ya, karena itu kak? Ya kayak gitu. Dia karena maksa minta dipromoin, saya bilang ini kurang ini nih, dan dia tidak mau dengar, ya sudah, kita nggak bisa. Oh iya, karena kan sebenarnya nih teman-teman Noken, Kak Grisela nih selain tukang makan ya, Kak Grisela juga punya profesi di bidang broadcasting sebenarnya Kak ya. Public speaking, yes. Okay. Nah Kak, makanan apa yang paling unik, yang paling berkesan selama kakak mereview makanan-makanan semua? Yang pertama tadi Coto Makassar, harga 15.000. Berkesan dari harganya ya? Berkesan dari harganya. Tapi rasanya gimana Kak? Rasanya enak. Karena gini loh, saya menentukan makanan itu enak apa enggak, yang pertama rasa, itu nomor 1. Yang kedua dari harga. Yang ketiga dari tempat. Harga 15.000, daging dengan harga 15.000, saya bilang enak. Tapi kalau orang jual Coto Makassar, ya nggak usah coto deh. Saya kasih contoh, kayak ada salah satu burger di Jayapura,
ya. Itu yang saya pernah review, dia jual dengan harga 55.000, tapi dia menggunakan bahan-bahan yang biasa, bukan bahan-bahan yang premium. Saya bilang itu tidak enak. Kenapa? Harga 55.000 harusnya dia menggunakan bahan-bahan yang premium. Tidak Ini dia, ya. dia menggunakan bahan-bahan yang biasa aja, yang kayak dijual sama abang-abang burger yang harga 10.000, 15.000. Makanya saya bilang itu nggak enak. Tapi kalau dia pakai bahan seperti itu, dia jual dengan harga 15.000, saya bilang itu enak. Jadi harga juga mengikuti rasa, begitu loh. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang jual kayak makanan ya. Oh pokoknya nasi kuning ini harga 15.000 harus enak yang wow gitu, nggak bisa. Dia jual dengan harga 15.000 gitu loh. Udah enak, nasinya udah nggak, ibaratnya enak dimakan pas di mulut, dan juga bungkusnya juga rapi, juga bersih, itu sudah termasuk saya bilang itu enak gitu. Jadi begitu. Enak tuh bukan soal rasanya aja gitu. Betul. Ya, tapi juga enak di dompet sebenarnya. Betul, rasa, ya kan? harga. Enak di tempatnya nyaman atau betul. Enggak gitu kan Kak. Nah, balik lagi Kak pertanyaannya yang paling unik yang selama ini Kakak sudah. Yang paling unik pertama coto Makassar, yang kedua saya cobain ini ada Kak, saya pernah lihat di Kakak punya konten itu yang ulat sagu itu loh. Oh ya, ulat sagu. Itu terunik nggak sih? Kalau makan ulat sagu saya sudah pernah waktu tahun 2010 hidup-hidup. Hidup-hidup. Kalau menurut saya soalnya saya lihat tuh kayak ulat sagu gitu loh. Ulat sagu rasanya kayak sagu. Kayak waktu masuk di mulut itu dia kayak pecah gitu loh. Pecah terus rasanya tuh kayak asem-asem sagu. Oh gitu, tapi itu dikasih bumbu gitu? Iya, dia bikin kayak yang kemarin tuh dia bikin dibikin kayak ikan kuah kuning gitu bumbunya. Rasanya enak. Dan itu sih sekarang jadi ini apa namanya? Ya saya nggak tahu itu hasil dari review Kakak atau sebenarnya saya pernah lihat juga di food vlogger lainnya review itu juga gitu. Dan akhirnya tuh jadi langkah katanya menu itu. Jadi kalau kita mau makan tuh harus pesen dulu katanya sama adminnya. Betul, memang harus pesan dulu karena dia ambil ulat sagunya tuh dari De Papre kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu, pokoknya jauh lah diambil. Itu tempat makannya itu, saya sebut nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh aja sih Kak. Namanya Panento, tempat makannya restonya adalah Panento. Itu Panento itu adalah rumah makan yang didirikan oleh anak-anak Papua, dan juga bahan-bahan bakunya itu diambil juga dari anak-anak Papua gitu loh. Jadi kayak contohnya dia punya sagunya ambil dari mama siapa, ikannya dari mama siapa. Jadi dia punya ownernya ini ingin memberdayakan orang Papua. Itu yang menjadi garis besar dan itu harus kita dukung gitu loh. Gitu. Jadi jangan orang Papua jangan bicara soal politik aja gitu. Kita bicara soal ekonominya. Kan kalau ekonomi maju maka masyarakatnya juga makmur. Kak tadi kan sudah sempat singgung soal harga nih. Saya mau tahu maksudnya apakah semua makanan yang Kakak review itu Kakak bayar kah atau ada yang dorong panggil? Aturan mainnya kalau saya yang datang dengan inisiatif saya sendiri itu saya bayar, gitu. Tapi kalau itu permintaan dari yang punya tempat makan, resto, kafe atau hotel, dia yang harus bayar saya. Gitu cara mainnya. Aturan mainnya. Tapi sejauh ini konten-kontennya sudah berbayar belum sih? Maksudnya sudah komersial? Udah ada. Mendatangkan endorse gitu. Iya, udah. Sudah ada mendatangkan endorse. Dan sudah menghasilkan juga ya pastinya. Sudah menghasilkan juga, puji Tuhan. Itulah namanya kekuatan media sosial, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Oke. Nah Kak, sejauh ini kan biasanya food vlogger itu dia tuh berujung dia jadi pebisnis kuliner gitu kan, karena I don't know alasannya apa, tapi kayak saya lihat kebanyakan kayak gitu. Apakah kalau Kakak sendiri gimana? Kakak punya rencana juga kah? Rencana ada tapi modal belum ada ini. Jadi tolong ya teman-teman TVRI mungkin yang melihat tayangan ini ingin memberikan modal atau meminjamkan modal atau BC teman-teman dari bank mana gitu bisa mau pinjamkan modal, boleh, saya siap ya. Tapi nggak punya jaminan apa-apa ini. Karena saya rasa tuh bakal laku keras sih, karena Kakak punya follower udah banyak dan Kakak bisa review sendiri. Iya, niat sudah ada dari dulu. Niat sudah ada. Sekarang kalau misalnya ada modal, Kakak mau bikin apa, kuliner apa Kak? Saya seneng makanan yang simple tapi kenyang. Simple tapi kenyang. Iya. Dulu tuh waktu zamannya COVID saya pernah jualan namanya tahu bakso.
Itu tahu bakso. iya jualannya waktu pada saat COVID aja. Karena kan waktu COVID kan kita semua tiarap toh. Iya, Jadi betul. kita harus pikir otak putar otak bagaimana caranya untuk bisa dapetin uang. Itu ya tahu bakso, otak-otak juga bisa kayak gitu-gitu. Pokoknya cemilan yang simple, mengenyangkan dan bisa dibawa kemana-mana aja. Oke. Tapi setelah COVID udah nggak ini. Udah enggak, capek soalnya. Bikinnya capek ya, Kak? Iya. Oh, oke. Sangat capek banget itu, makanya pandemi COVID itu mengajarkan saya banyak sekali belajar bersyukur dan belajar tough. Wow. Sejauh 5 bulan ini Kakak masih rekam-rekam sendiri Kak kalau pergi makan atau ini? Kita punya tim, saya ada tim kameramen, saya juga ada editor. Tapi kalau teman saya ini editor dengan kameramennya aja, kameramennya ini tidak bisa, maka saya harus rekam sendiri. Gitu. Oke. Kak terakhir deh. Oke. Ih, ternyata kita ngomong udah panjang. Aduh, lebar padahal aku masih banyak loh Iya bahannya, ya loh. ampun. Tambah dong. Tambah. Lagi gitu ya, bikin 2 episode. Bisa, gasnya tuh sayang. Bisa. Tapi nanti bayarannya ini Oh Kak. iya, nggak bisa lah, tukar sama mie ayam aja kan Atus. Kak, ini deh, suka dukanya jadi food vlogger Kak. Suka dukanya tadi saya udah ceritain. Yang pertama Kehilangan. berat badan, yang kedua oke. kehilangan teman. Ya kalau sukanya ketika kita datang ke rumah makan, itu yang punya rumah makannya udah kegeeran sendiri gitu. Padahal beneran waktu itu saya pernah makan di satu lalapan ayam gitu ya di Jayapura. Saya memang niatnya mau makan, nggak ada niat untuk review atau ambil gambar, nggak ada. Terus waktu saya datang, mas-masnya lihat saya begini, hah, ih mas, kedatangan nih. Tung, kenapa lihat setan kah atau bagaimana kah? Terus dia sajiin tuh bagus sampai Tuhan, itu dia tumpuk nasi, mungkin nasi tuh bisa berbentuk love kah atau bintang kah, pokoknya rapi. Ih, kasihan. Pokoknya rapi, terus taruh pakai nampan. Biasanya kan cuma taruh begini aja Iya, toh. iya. Itu Lempar loh. iya, itu sukanya. Terus Tapi akhirnya itu gimana Kak? ya Sorry, pernah apa-apa. waktu itu saya mau bayar, udah Mbak nggak usah. Enggak Mas, saya di sini mau makan. Udah nggak apa-apa nanti aja Mbaknya datang lagi. Enggak Mas, saya datang sini mau makan. Kalau Mas mau minta di review, mau saya ambil gambar nanti ya, kita bikin jadwal. Karena kan biasanya kalau review makanan saya dengan tim itu kita ada jadwalnya kemana gitu. Supaya bawa tim kan. Paling itu Iya. aja sih sukanya, jadi lebih dikenal banyak orang. Terus kalau ketemu orang pasti selalu tanya, Kak rekomendasi makanan dong gitu. Iya Kak. Kayak gitu. Rekomendasi makanan. Ini mungkin terakhir dari yang paling Terakhir daripada yang terakhir ya. Oke, baik. Ini deh Kak, 5 top food yang Kakak rekomendasiin. 5. Yang pertama bebek, lalapan bebek. Di mana tuh? Lalapan bebek Mbak Sri itu tempatnya di dekat Cahaya 45, AB Pura. Itu sambelnya beda, sambelnya tuh sambal mangga, sambal kedongdong, dan itu ada kriuk-kriuknya. Aduh, enak banget. Itu langganan saya dari tahun 2013. Yang kedua mie ayam Internusa, itu ada di daerah AB di Detroit. Itu mie-nya tuh alus-alus, kecil-kecil, dan dia sudah jualan dari tahun 2009. Dari zaman saya SMA dia udah jualan dan itu jadi favorit saya. Yang ketiga coto Makassar. Yang itu tadi. Ya, keempat itu saya suka Kak, arah-arah sini dong, deket-deket saya, deket-deket alamat saya. Jayapura ya. Iya, Jayapura. Jayapura menurut saya belum ada yang saya menemukan. Yang Paling fresh. bakso angkasa juga enak. Oh, Itu enak, tapi saya nggak review karena sudah banyak teman-teman yang review. yang salah. Oke, terus yang kelima adalah saya suka Daddy Smokehouse, itu makanan steak. Steaknya itu dimasak banyak macam, jadi yang mau yang pakai hot plate atau yang dibakar atau yang bagaimana itu saya suka sekali. Dan waktu itu saya disajikan cukup banyak daging-daging ya, beef gitu, burgernya, hotdognya macam-macam. Berat badan saya lumayan naik ya. Karena memang kalap gitu loh, makanannya enak semua. Itu menurut saya top 5 makanan yang enak di Jayapura. Padahal sebenarnya kan masih ada yang banyak lagi. Banyak sebenarnya, banget, Kak, ya. tapi 5 aja cukup. 5 itu yang paling terbaik. Wah, oke, cus langsung kayaknya langsung bikin jadwal. Gas jatuh. Gas. Apa? Gas jatuh Gas sayang. jatuh sayang.
Oke Kak Grace, terima kasih. Terima kasih sudah banyak. ngobrol-ngobrol bersama Clara di Noken, ngobrol keren. Nanti jangan lupa nonton Kak, like and subscribe, share Siap. juga jangan lupa ya Kak ya. Siap. Oke, thank you so much Kak Grace. Terima Semoga kasih, kita Clara. bisa ketemu lagi untuk Amin. topik selanjutnya. Thank you so much Kak Iya, Grace. terima Dan kasih. terima kasih teman-teman Noken sudah menyaksikan ngobrol keren bersama Clara di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.